Ini sekarang materi jamaah ini kelas 2. Ya. Saudara Siha, Assalamualaikum Ustaz. Salam sehat selalu dari Pekanbaru, Riau. Siak ya. Waalaikumsalam Saudara Siha ya. Kemudian Ibu Bapak, saya mau praktek. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah dipahami pengertian jamaah, saya mau praktek sholat jamaah. Ya, ada Miftah ya, kita praktek ya. Nanti kalau kurang paham nanti boleh bertanya ya. Sekarang saya mau praktek. Saya sedang musafir. Saya dari Surabaya. Ya, rumah saya Surabaya. Ada contoh ya, ada jadwal ngisi manasik di Medan. Ya, contoh ya, saya dari Surabaya, ada kegiatan di Medan. Nah, saya perjalanan ke Medan. Dalam perjalanan itu kemudian masuk waktu zuhur. Ya, saya berangkat dari rumah sampai bandara ya, kan naik pesawat contohnya ya, sampai bandara waktu zuhur. Dug 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 dug, Allahu Akbar, sudah duhur. Kemudian pesawatnya delay, ada keterlambatan. Ya udah, saya sholat duhur aja dulu ya. Sudah masuk duhur, saya sholat duhur sekaligus menjamak sholat asar. Niat ya, sholat duhur sekaligus menjamak sholat asar. Ini niatnya ya. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takdim makmuman, kalau jadi makmum imaman ya, kalau sendiri jam'at takdim, kalau sendiri lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, artinya ya, boleh bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Artinya adalah saya niat sholat fardu duhur 4 rakaat dijamak dengan asar, jamak takdim makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, prakteknya ya, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Sholat duhur selesai dengan 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat duhur, tidak dijeda berzikir, berdoa, tidak dijeda ya, tidak dijeda sholat sunnah, tidak, langsung berdiri iqomah untuk sholat asar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, sekarang giliran sholat asar. Niat sholat asarnya biasa ya, niat sholat asarnya biasa. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Setelah tahiyat akhir selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Barulah berdoa ya, barulah berdoa, berzikir, lanjutkan perjalanan. Ya, ini doa ya, Saudara Miftah. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takdim makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu duhur 4 rakaat dijamak dengan asar, jamak takdim karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, niatnya sudah ada di dalam buku ini ya. Sekali lagi, niatnya sudah terangkum di dalam buku ini. Ada lebih dari 15 materi masuk di dalam buku ini. Jadi beli 1 buku sudah meliputi kebutuhan kita. Jadi beli 1 buku ini, ikut kajiannya, insya Allah bermanfaat. Lebih dari 15 materi pelajaran ada di sini. Ada tentang tayamum, ada tentang sujud sahwi, ada tentang sholat jenazah, ada tentang sholat goib, ada semua di sini. Jadi saya wajibkan yang sekarang baru ketemu, baru ikut ngaji,
ini adalah santri yang sedang belajar bersama, sedang tolabul ilmi, menuntut ilmu, maka dipersilakan melengkapi buku kuliahnya ya. Ibu ini lagi nyantri, maka harus memiliki panduannya agar apa? Agar menjadi bahan pelajaran ya. Bisa diajarkan anak cucu kita, bisa diwariskan. Ini wariskan ilmu ya, memberikan warisan ilmu. Ya, lanjut ya Saudara Miftah dan yang lain ya. Niatnya ya, saya ulangi lagi, ini niat sholat duhur menjamak sholat asar ya. Oke ya Saudara Miftah, ini jamak takdim. Selanjutnya ya, tadi kan jamak takdim, sekarang contoh yang kedua yaitu jamak takhir. Saya sedang perjalanan, sedang musafir, kemudian waktu sholat duhur tiba, namun saya masih di tengah tol, saya masih kena macet ya, tidak bisa mengerjakan sholat duhur, masih kena macet di tengah tol, atau sedang nyetir kiri kanan hutan, tidak ada kampung, tidak ada masjid, jadi tidak bisa sholat duhur. Maka kita terus saja perjalanan. Sholat duhurnya ini kita niatkan di jamak takhir. Sholat duhurnya dikerjakan di waktu asar, di akhir, namanya jamak takhir. Tapi niat waktu duhur, waktu dalam perjalanan, entah di tol, di mobil, di perjalanan, waktu duhur ini kita niatkan bahwasanya saya akan kerjakan sholat duhur ini nanti di waktu asar, digabungkan dengan asar ya. Singkat cerita, sudah waktu asar, kita kerjakan sholat duhur tadi di waktu asar ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, usolli fardod duhri, arba'a raka'atin, majmu'an bil asri, jam'at takhir ya, makmuman lillahi ta'ala kalau jadi makmum, kalau sendiri jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kerjakan 4 rakaat sholat duhur, selesai 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat duhur, tidak dijeda sholat sunnah, tidak dijeda dzikir, langsung berdiri iqomah untuk sholat asar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Niat sholat asar biasa. Usolli fardol asri, arba'a raka'atin, mustaqbilal kiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Selesai tahiyat akhir, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sudah ya. Ini jamak takhir namanya ya. Selanjutnya kita praktek maghrib dengan isya. Saat perjalanan sedang musafir, masuk waktu maghrib ya. Contoh lanjut ya. Masuk waktu maghrib, dug 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 dug, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita kerjakan sholat maghrib sekaligus menjamak sholat isya ya, namanya jamak takdim. Maghribnya 3, isyanya 4 ya. Saudara Miftah lanjut ya, dan yang lain ya, Bunda Dolar ya, selamat malam ya yang baru bergabung. Kita lanjut. Dalam perjalanan masuk waktu maghrib, kita kerjakan sholat maghrib sekaligus menjamak sholat isya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Niat sholat maghrib. Usolli fardol maghribi, salasa raka'atin, majmu'an bil isya'i, jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Salat maghrib 3 rakaat, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah maghrib lanjut berdiri ya, lanjut lagi berdiri, tidak dijeda sholat sunnah,
tidak dijeda berzikir, lanjut berdiri. Iqamah lagi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Niat sholat isya. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman, kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kerjakan isya 4 rakaat ya. 1, 2, 3, 4 ya. Selesai 4 rakaat, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sudah. Ya. Jamak takdim maghrib dengan isya. Lanjut jamak takhir. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut sholat maghrib yang dikerjakan di waktu isya. Saudara Helda, ya assalamualaikum, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Doa yang sama, doa yang baik kembali ke kita. Ada ditanyakan sampai di sini, Ibu Bapak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Boleh? Oke ya. Boleh direspon apa yang saya sampaikan, Ibu Bapak. Cung yang masih menyimak, ya, yang masih menyimak ini tidur apa masih melek? Tidur apa menyimak? Yang menyimak ya, yang tidak tidur ya. Boleh kasih respon. Ada Maidina, ada Jarana, Maidiana ya, Maidiana lanjut. Oke, kita lanjut ya. Baik. Kita lanjut, Saudara Siha masih menyimak. Arina Ustadz, kalau jamak takdim niat maghribnya tidak seperti biasa. Iya, yang maghribnya kan ada tambahan jamak ya. Yang biasa itu yang isya, yang maghribnya kan narik isya. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i. Nah, di situ bedanya karena menjamak sholat isya, sholat yang pertama ya. Sholat maghrib niatnya menjamak isya. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kerjakan 3 rakaat, salam, lanjut berdiri, kerjakan sholat isya. Isyanya biasa ya, isyanya biasa 4 rakaat. Oke, lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis ya. Sementara kita lanjut. Saat dalam perjalanan kita masuk waktu sholat maghrib ya, sholat maghrib, kemudian dalam perjalanan karena macet tidak bisa mengerjakan sholat maghrib, maka sholat maghrib ini kita niatkan di jamak takhir, yaitu sholat maghribnya dikerjakan digabungkan dengan waktu isya, namanya jamak takhir ya. Yang dikerjakan maghrib dulu, contoh ya, ini waktunya waktu isya, tapi kita mau jamak takhir, mengerjakan sholat maghrib yang tadi belum dikerjakan, mungkin di atas kereta, dalam perjalanan naik bis, ya, ini dibolehkan ya, sholat maghrib digabungkan dengan isya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, niat sholat maghrib. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 3 rakaat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat maghrib, susul dengan sholat isya. Allahu Akbar. Kemudian niat sholat isya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Sholat isya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah.
Ya, sholat maghrib yang dikerjakan di Medan ya. Karena waktu maghrib tadi saya naik pesawat, repot dengan segala kesibukan di saat perjalanan, maka sholat maghrib ini nanti saya gabungkan isya di Medan ya. Perjalanan saya sampai Medan, saya kerjakan sholat maghrib yang tadi masih dalam perjalanan digabungkan dengan isya. Nah, namanya jamak takhir. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ini sudah paham, cung yang paham. Siapa yang sudah paham? Dari penjelasan materi yang kami jelaskan tadi mengenai sholat jamak, baik jamak takdim dan jamak takhir, yang sudah paham, cung. Ya, ada. Alhamdulillah, Harto sudah paham. Pak Ustaz, saya mau tanya, boleh? Hartoyo ya, yang mau bertanya. Ya, yang mau bertanya silakan. Hartoyo. Ulang sekali lagi, yang mana yang diulang? Jadi mohon direspon ya. Kalau belum paham, boleh ya ditanyakan. Yang mana yang belum paham ya? Ada Bunda, ya alhamdulillah paham. Bunda Kasih sudah paham. Kalau jamak takhir niat isanya tidak berubah ya, tidak berubah ya. Yang berubah hanya yang sholat yang pertama, yaitu sholat maghrib ya. Jadi yang pertama, kalau yang pertama kita kerjakan maghrib, maka niat yang berbeda, niat menjamaknya adalah sholat yang pertama. Sedangkan sholat yang kedua biasa, misalnya maghrib ya. Maghrib ini kita kerjakan di waktu isya ya, tapi maghrib dulu ya. Maghrib dulu niatnya menjamak isya ya. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin majmu'an bil isya'i jam'at takhir. Nah, niatnya ya. Saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya jamak takhir karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar ya. Sekali lagi untuk lebih pandai ya, ini saran saja. Jika merasa butuh pemahaman lebih lanjut, saya sarankan saja. Ini saya fasilitasi. Ibu bapak lengkapi. Ibu bapak lengkapi, ada niat bacaan niat tadi, niat jamak takdim, jamak takhir, ada di sini. Habis ini kita materi qashar. Ya. Habis ini kan sudah selesai. Mulai dari duhur ke asar, ya kan? Kemudian maghrib, ya, maghrib ke isya, sudah tuntas materi jamak. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Kalau sudah paham, kita masuk materi qashar, ya. Materi qashar habis ini. Ya, materi qashar. Lanjut. Ya, mana kelompok lanjut, mana kelompok mengulang. Nah, agar saya bisa melakukan tindakan apakah lanjut, apakah saya menjelaskan mengulang ya. Silakan. Ada Mbah Mus, maaf absen Pak Ustadz, baru hajatan. Ada Sinten cucu ya, adab Sinten cucu. Mbah Mus ya. Silakan ya. Selamat malam Mbah Mus, barokallah ya. Mudah-mudahan cucunya sehat menjadi anak yang soleh dan solehah. Paham, lanjut. Oke, lanjut qashar. Lanjut gas ya. Nanti kalau ada yang kurang paham ya. Bentar. Lanjut ada maksum. Ada lanjut ya. Untuk ibu bapak jangan khawatir. Misalnya hari ini aku belum paham. Ikut lagi besok ya, besok kan ada lagi, besok ada lagi. Yang penting ibu bapak tahu jadwal kajiannya ya. Mohon dicatat baik-baik. Jadwal kajian saya pagi jam 6. Jam 6 ya kita ngaji. Materinya tapi ganti-ganti ya. Kemudian jam 1 siang, ngaji lagi ya. Yang sempat silakan ngaji. Kemudian jam 8 malam, ngaji lagi ya. Tentu materinya berbeda ya, berbeda-beda. Kita lanjut materi qashar sekarang. Ya, ikuti saja dulu. Yang saat ini belum paham, nggak apa-apa, besok ikut lagi ya.
Sekarang lanjut materi qashar. Qashar adalah sebuah pilihan, fasilitas bagi musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan, ya, orang yang sedang musafir itu mendapatkan keringanan. Salah satu keringanan dalam urusan sholat, yaitu sholatnya boleh dikumpulkan, dijadiin satu, namanya jamak, sudah kita bahas. Yang kedua, terima kasih Jarana untuk gift mawarnya, barokallah, ya. Yang kedua adalah qashar. Qashar ini bentuk keringanan atau rukhsah bagi musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kemudian arti qashar adalah memendekkan, meringkas rakaat. Ya, sekali lagi arti qashar adalah memendekkan, menyingkat, meringkas rakaat. Yang awalnya 4 berubah menjadi 2 rakaat. Itu arti qashar. Ya. Syarat jamak berapa kilometer? 90 kilometer. Minimal menempuh perjalanan 90 kilometer. Ya, minimal itu. Itu satu laju, ya. Dari rumah kita agendanya ke tempat tujuan itu 90 kilometer. Nah, maka dalam perjalanan itu misalnya kita di tengah-tengah berhenti sholat, maka cukup, ya, perjalanan yang kita akan tempuh adalah 90 km, maka cukup untuk melaksanakan jamak, ya. Kita lanjut materi qashar. Qashar ini adalah fasilitas bagi musafir, yang mana arti qashar adalah memendekkan. Tidak semua sholat bisa dipendekkan rakaatnya atau diqashar, tidak semua, ya. Terus sholat apa yang bisa diqashar itu? Sholat yang bisa diqashar adalah yang jumlahnya 4 rakaat, seperti sholat duhur, sholat asar, kemudian sholat isya, ya. Jadi artinya kalau sholat yang 3 rakaat tidak bisa diqashar. Sholat subuh yang 2 rakaat tidak bisa diqashar. Hanya yang 4 rakaat yang boleh diqashar. Kemudian jarak tempuhnya berapa kalau diqashar? 90 km. Tidak dianjurkan bermakmum. Jadi kalau kita niatnya mau mengqashar, tidak diperbolehkan sholat bermakmum dengan imam yang mukimin, yang mereka melaksanakan sholat secara sempurna. Jadi kalau kita mau bermakmum atau mau berjamaah sesama musafir, yang mana skalanya sama-sama qashar. Jadi tidak boleh Bapak Ibu, saya mau qashar, masuk ke masjid ikut berjamaah yang di situ imamnya sholat secara sempurna, tidak diperkenankan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang musafir, ketemu di masjid, sedang waktunya sholat, Ibu bikin kelompok sendiri. Bapak Ibu bikin kelompok sendiri, tidak bermakmum dengan mukimin, penduduk setempat yang mereka tidak mengqashar. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kemudian berapa hari Bapak Ibu boleh mengqashar? 3 hari. Ada perbedaan. Kalau jamak 4 hari. Kalau Bapak Ibu sedang melakukan musafir, kalau jamak saja materinya, jamak saja, ya, maka 4 hari. Tapi kalau Ibu Bapak mau mengqashar, statusnya musafir, mau mengqashar hanya berlaku 3 hari. 3 hari. Selanjutnya, ya. Selanjutnya saya akan bacakan referensi perintahnya Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. Di situ Allah menegaskan, menerangkan bolehnya kita melaksanakan sholat secara qashar. Ya, di dalam Al-Quran tabarukan kita akan bacakan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 101 yang membahas, menerangkan tentang qashar. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya, yang membaca dapat berkahnya dunia dan akhirat, yang menyimak, yang mendengarkan juga mendapatkan keberkahan yang sama.
Amin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Artinya ayat yang tadi, ayat surat An-Nisa ayat 11 yang sudah kita bacakan tadi, artinya adalah dan apabila kamu bepergian di muka bumi ya alias musafir, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu. Artinya manakala kita sedang melakukan perjalanan jauh atau musafir, tidak mengapa meringkas rakaat salat yang disebut dengan qashar. Ya. Dan apabila kamu melakukan perjalanan jauh ya di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu alias meringkas, memendekkan. Nah, jadi qashar itu adalah meringkas, memendekkan salat yang jumlahnya 4, awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Paham sampai di sini Ibu Bapak pengertian qashar? Kalau sudah paham kita praktek ya. Kalau sudah paham boleh dong yang menyimak. Kalau qashar ada sebut jamak lagi Pak? Boleh ya. Jadi boleh kita mengerjakan jamak sekaligus mengqashar. Jadi seperti saudara kita yang besok mau melaksanakan haji dan mudah-mudahan kita yang sekarang ikut ngaji diperjalankan Allah nanti bisa mengamalkan, mempraktekkan materi yang sedang kita pelajari hari ini, namanya jamak dan qashar alias jamak plus qashar. Artinya apa jamak plus qashar? Kalau tadi jamak saja, kemudian sekarang qashar digabungkan. Berarti menggabungkan waktu sholat itu dijamak duhur dengan asar, rakaatnya diringkas. Yang mana duhurnya menjadi 2 rakaat salam, kemudian sholat asarnya 2 rakaat salam. Ini namanya jamak plus qashar atau jamak dan qashar. Ini prakteknya adalah ketika nanti tanggal 9 Zulhijjah, jamaah yang sedang ada di Arafah, sedang melaksanakan puncaknya haji, yaitu wukuf di Arafah, sholat duhurnya di jamak qashar, jamak takdim, ya, sholat duhur, ya, kemudian asarnya ditarik di qashar, ya, dipendekkan, sholat duhur dan asar digabungkan di waktu duhur, kemudian rokaatnya di qashar, yaitu dipendekkan. Duhurnya 2 rakaat salam, asarnya 2 rakaat salam. Ya, ini namanya jamak qashar. Mudah-mudahan kita besok, amin ya Allah, mudah-mudahan diperjalankan, dimampukan, disegerakan dan diundang untuk haji, kemudian mengamalkan praktek ilmu ini ya. Kita praktek ya. Aminkan ya, yang pengen diundang Allah, yang pengen dimampukan untuk berhaji, aminkan, boleh ya, aminkan, mudah-mudahan Allah ijabah, dikirim malaikat yang mencatat si fulan mengaminkan, ya besok berangkat haji, ya besok berangkat haji, ilmunya sudah punya, ya ilmunya sudah paham. Kemudian kita sekarang praktek ya, kita praktek sholat jamaah. Anggap saja ibu bapak sedang wukuf ya, sedang puncaknya haji, sholat duhurnya dijamak dengan asar, setelah sholat kemudian mendengarkan khutbah wukuf, lanjut kemudian sampai maghrib, sholat maghribnya juga demikian dijamak sama isya ya. Jadi waktu kita wukuf, duhurnya dijamak, maghribnya dijamak ya. Saudara Miftah, amin ya Allah, mudah-mudahan tambah doa Ustaz telah tanggal 7 Mei saya Nah, ini betul ya. Saudara Miftah kan mau berangkat. Ini penting ya, tanggal 7 Mei mau berangkat, berarti persiapan dari sekarang. Pahami ilmunya, nanti saudara Miftah dan yang lain yang akan berangkat dan kita semua pasti akan mengamalkan yang sekarang dipraktekkan ya, yang sekarang kita pelajari besok akan diamalkan.
besok akan dipraktekkan. Mudah-mudahan panjang umur, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya sampai kita diperjalankan berhaji. Kita praktek ya. Saya sedang perjalanan, kemudian mau melaksanakan sholat duhur. Dug 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 ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita niat sholat duhur, jamak dan qashar. Niat duhur ya, usolli fardod duhri rakaataini qashron ya, usolli fardod duhri rakaataini qashron majmu'an bil asri jam'at takdim ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat qashar dijamak dengan asar, jamak takdim makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kerjakan ya, 1 rakaat, 2 rakaat ya, 2 rakaat, kemudian karena cuma 2 rakaat di qashar, duhurnya 2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat duhur ya, tidak dijeda sholat sunnah, langsung berdiri ya, iqomah untuk sholat asar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Niat sholat asar, usolli fardol asri rakaataini qashron mustaqbilal kiblati ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat fardu asar 2 rakaat qashar menghadap kiblat makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. 2 rakaat selesai, 1 rakaat, 2 rakaat, langsung tahiyat akhir, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai sudah. Ya. Kemudian Siti Rasma 46, amin. Semoga tahun depan berangkat Ustadz, mohon doanya, amin ya. Semoga insyaallah ya, saya doakan semua kita pelajari dulu ilmunya. Semoga insyaallah ya. Saya doakan semua yang ikut ngaji ya, yang ikut belajar ini nanti disempurnakan sama Allah, mengamalkan, mempraktekkan ilmunya dikala melaksanakan wukuf di Arafah ya. Saudara Siha ya, mudah-mudahan barakallah ya. Selanjutnya sekarang praktek sholat duhur ya, yang dikerjakan di waktu asar ya. Saya entah kapan Allah panggil ke sana. Insya Allah ya, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan pernah berputus asa ya. Bisa jadi ya, ini adalah pertanda. Sekali lagi, ibu bapak, Gusti Allah itu maha kaya, maha mungkin, maha segalanya. Menurut kita tidak mungkin, menurut Allah mudah maka mudah. Bisa jadi ibu bapak yang sekarang ikut ngaji di sini, kita awalnya tidak kenal. Saya sama bapak ibu awalnya tidak kenal. Tidak ada kebetulan. Sekali lagi, di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Semua sudah tercatat di Lauh Mahfud. Ya, Bapak Ibu nanti ketemu dengan A si B ya, nanti akan begini-begini sudah termasuk kenapa Bapak Ibu ikut ngaji di sini. Nah, ini bisa namanya isyarah, pertanda. Jadi yang ikut ngaji di sini itu saya yakin adalah pertanda bahwasanya Allah sedang membuat satu rencana. Bahwasanya ibu dikasih bekal, dikasih ilmu, nanti akan diundang sama Allah. Jadi Fatimah Wati jangan berkecil hati ya. Semua kalau kata Allah kung fayakun terjadi maka terjadilah. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Bersyukur ya yang bisa ikut ngaji di sini, ini bukan kebetulan. Semua sudah takdir rencananya Allah ya. Insyaallah ya. Lanjut ya, kita praktek berikutnya.
mengerjakan sholat duhur di waktu asar. Waktu duhurnya kita masih dalam perjalanan ya. Waktu sholat duhur kita masih dalam perjalanan. Kemudian dikerjakan di waktu asar. Namanya jamak takhir. Allahu Akbar, la ilaha illallah ya. Kita mengerjakan sholat duhur tapi di waktu asar, namanya jamak takhir. Namanya jamak takhir. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takhir ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar ya. Usolli fardod duhri rakaataini qasron majmu'an bil asri jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, niatnya ada di sini sudah ya. Niat jamak qashar sudah ada di sini. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sedang ngaji, saya sarankan sempurnakan, lengkapi, miliki buku panduan. Ya, ini kita lagi sekolah. Kita sedang tholabul ilmi, maka memiliki buku itu satu kewajiban, satu keharusan. Seorang santri memiliki panduan, bahkan bisa diwariskan ya untuk anak dan cucu kita, bisa diwariskan ya, berkah barokah. Kemudian setelah sholat duhur selesai 2 rakaat saja ya diqashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut berdiri iqomah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kerjakan sholat asar. Usolli fardol asri rakaataini qasron mustaqbilal kiblati ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kerjakan 2 rakaat juga asarnya ya. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selesai sudah duhur dan asar sudah. Kita lanjut sekarang maghrib dengan sholat isya ya. Saudara Herbal Jawa ya. Mudah-mudahan Herbal Jawa ya diberikan kelancaran ya, herbalnya banyak yang sehat, rezekinya bisa untuk berangkat nabung, berangkat haji dan umroh ya. Amin. Lanjut ya. Selanjutnya adalah praktek sholat maghrib ya. Kita contohkan ibu bapak sedang musafir atau sedang wukuf di Arafah. Kemudian bapak ibu sedang di Arafah, sedang wukuf, sedang ngambil prosesi haji. Sholat maghribnya di jamak qashar. Jadi mengerjakan sholat maghrib ya. Untuk setelah sholat maghrib bergerak menuju Musdalifah ya. Setelah dari wukuf di Arafah selesai, maghrib dijamak dengan isya ya, kemudian menuju Musdalifah, mabit di Musdalifah ya. Jadi sholat maghribnya dijamak dengan isya, jamak qashar. Maghribnya 3 rakaat, setelah maghrib kerjakan isya, isyanya 2 rakaat karena di qashar ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini salat maghrib ya. Usolli fardol maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya'i jam'at taqdim ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 3 rakaat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat maghrib, lanjut berdiri iqomah untuk sholat isya ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Niat sholat isya. Usolli fardol isya'i rakaataini qasron mustaqbilal kiblati ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kerjakan 1 rakaat, 2 rakaat, langsung tahiyat akhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah. Ya. Kemudian Bapak Ibu lanjut perjalanan, ya. Mau berdoa, berzikir sudah selesai, ya. Lanjut ya. Selanjutnya jamak takhir, ya. Mengerjakan sholat maghrib di waktu isya. Dikala Bapak Ibu sedang perjalanan musafir, di tengah-tengah perjalanan masuk waktu maghrib. Tapi Bapak Ibu sedang di tengah tol, sedang di tengah hutan, terus saja perjalanan. Niatkan saja, maghrib ini saya tidak bisa sholat karena masih di tengah perjalanan, atau bisa jadi masih naik kereta, belum berhenti. Nah, niatkan di situ, waktu maghrib kita niat bahwasanya sholat maghrib ini akan saya jamak takhir, ya, yaitu dikerjakan di waktu isya. Nah, digabungkan dengan waktu isya. Nah, singkat cerita, sudah waktu isya, kita kerjakan sholat maghrib digabungkan dengan isya, ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, ini mengerjakan maghrib di waktu isya, misalnya jam 10, misal ya, jam 10 malam atau jam 11 malam sambil istirahat kita kerjakan. Usolli fardol maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya'i jam'at takhir ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya, jamak takhir makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ya, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Sholat maghrib sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat maghrib, langsung berdiri, tidak dijedak sholat sunnah, tidak dijedak zikir, langsung iqamah untuk sholat isya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Niat sholat isya, ya. Usolli fardol isya'i rakaataini qasron mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau makmum, kalau sendiri sholatnya usolli fardol isya'i rakaataini qasron mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat. Sholat isyanya kan dikosor. Selesai ya. Tahiyat akhir, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah. Berdoa, berzikir, kemudian lanjutkan aktivitas perjalanan. Nah, ini sudah rampung ya. Materi kosor sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan ya. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan jika ada yang belum paham ya, yang kurang jelas silakan dipertanyakan ya. Saudara Om Pimpa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Pimpa. Selanjutnya ada saudara. Sampai di sini bisa dipahami? Sampai di sini bisa dipahami, Cung, yang paham. Ada Atika, alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Maidiana, Ustadz, apa bedanya kodok dengan kosor? Ya, beda ya, bagus ya. Pertanyaan saudara Maidiana, pertanyaan bagus ya. Di sini ada namanya, ada kosor, ada kodok, apa bedanya? Ya kan? Kalau qashar itu adalah fasilitas bagi musafir.
Arti kosor adalah memendekkan atau menyingkat. Jadi arti kosor itu adalah meringkas. Meringkas, menyingkat. Yang 4 menjadi 2 itu kosor. Jadi ya. Dan kosor ini materi fasilitas bagi musafir. Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh ya. Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh lebih dari 90 km bisa dilakukan selama musafir 3 hari. Jadi kalau saudara Mediana misalnya sedang melakukan kunjungan musafir di Samarinda, rumahnya di Jakarta, kemudian melakukan perjalanan musafir 3 hari di Samarinda, boleh sholatnya dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan dikosor. Ya, yang bisa dikosor gitu ya, sesuai dengan keperuntukannya ya. Dikosor. Kalau kodok itu adalah mengganti. Ya, perlu dibahas, dijelaskan saat ini materi kodok perlu dibahas apa tidak. Jadi kodok ini adalah mengganti, bukan untuk musafir. Kalau kodok ini adalah bagi mereka yang pernah meninggalkan sholat, belum melaksanakan sholat fardu karena udzur syar'i. Apa udzur syar'inya? Mereka pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Yang pertama karena ketiduran atau karena lupa. Orang yang pernah meninggalkan sholat, belum sholat sampai waktunya habis dikarenakan ketiduran. Begitu bangun, waktunya sudah habis sholat itu. Maka inilah peran kodok hadir. Mengganti sholat yang tadi ketiduran, sholat subuh contoh. Harusnya jam 4 ibu bangun sholat subuh. Itu enggak ya, ketiduran, bangun jam 8. Nah, bangun jam 8, Bapak Ibu bangun jam 8, sholat subuh kan sudah habis hakikatnya. Nah, disinilah peran kodok berlaku ya. Karena kita namanya udzur, maka bangun jam 8, ambil air wudhu, laksanakan sholat subuh seperti biasa. Ya, laksanakan sholat subuh, niatnya kodok. Ya, jadi kodok itu mengganti baik sholat subuh, baik sholat duhur, ketiduran, atau sholat asar. Pokoknya sholat 5 waktu karena ketiduran, bangun wajib kodok. Atau lupa, orang yang lupa belum sholat, ingat-ingat sekarang, tadi belum sholat duhur, tadi siang belum sholat duhur, karena betul-betul lupa, ingat sekarang. Nah, sekarang setelah ngaji, ibu kerjakan kodok. Sholat apa yang tadi belum dikerjakan? Kalau duhur, kerjakan sholat duhur. Kalau asar, kerjakan sholat asar. Ya, paham sampai di sini? Halo, paham sampai di sini? Mengenai perbedaan kodok, kemudian kosor, paham? Cung yang paham. Ini yang yang respon saya, Miftah, Mediana, Jarana, kemudian siapa lagi nih? Helda, ya. Kemudian Uyu Kakak, Teh Manis, Atik, Sugian, ada 350 ya yang ngaji. Apakah semuanya ikut menyimak atau handphonenya nyala, orangnya tidur? Karena apa saya ngomong begini? Kalau ngaji malam, resikonya itu handphonenya nyala, orangnya ngorok. Handphonenya nyala, pesertanya 350. Ya, pesertanya tapi respon saya pertanyaannya tidak direspon. Ternyata begitu ditanya, saya ketiduran. Nah, handphonenya nyala. Ya, mudah-mudahan yang ikut ngijir sini tidak tidur ya. Ada M. Doni Fitra, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah semasa muda sering meninggalkan sholat? Bolehkah sekarang? Harus ya, saudara M. Doni, bukan boleh, harus ya. Kenapa harus? Menurut ulama ya,
Kalau saja kita itu yang udur saja harus diganti, ya, yang udur syar'i, ketiduran sama lupa aja ketika sadar harus diganti, apalagi yang dulu zaman jahiliyah pernah meninggalkan sholat, maka itu lebih wajib, harus, ya. Caranya bagaimana Pak Ustadz? Kan zaman jahiliyah caranya dikodok, dicicil. Kalau Bapak Ibu tidak mengkodok, Bapak Ibu berarti punya tanggungan dosa. Berarti punya sholat yang ditinggalkan itu dicatat. Sholat duhur ditinggalkan, sholat maghrib ditinggalkan. Mulai dari kapan kita tuh dicatat? Punya buku catatan, mulai kapan? Sekarang saya tanya ibu bapak, mulai kapan ibu tercatat, ibu bapak punya kewajiban sholat 5 waktu, kalau dikerjakan itu berarti dapat pahala, ditinggalkan dapat punya hutang. Ada catatannya, meninggalkan duhur, meninggalkan asar. Mulai kapan? Mulai akhir balik. Jadi ketika Bapak Ibu akhir balik, banyak sholat yang ditinggalkan, sekarang saatnya untuk tobat. Maksudnya untuk mengganti, masih punya kesempatan. Caranya bagaimana? Dicicil. Ya, kalau kita dulu banyak meninggalkan, contoh ya, ada saudara A misalnya, zaman muda meninggalkan sholat hampir 200 waktu sholat, contoh ya, zaman sekian tahun yang lalu meninggalkan sampai kurang lebih 200 waktu sholat, kan sehari kan 5 waktu ya, sehari 5 waktu, kemudian sampai berbulan-bulan nggak pernah sholat, berarti kan terhitung, dicatat terus. Nah, bagaimana caranya? Dikodok, dicicil, ya. Mulailah sekarang niat untuk mencicil. Habis sholat maghrib, kodok, ya. Habis maghrib, ya. Kita ingat dulu saya meninggalkan sholat duhur. Saya tidak sholat duhur banyak. Setelah maghrib, kodok sholat duhur. Kemudian kita ingat dulu saya nakal, pernah meninggalkan sholat asar, sering. Kodok sholat asar dapat 2. Dulu saya banyak meninggalkan subuh, saya cicil sholat subuh dapat 3. Habis sholat maghrib, Bapak A mengerjakan kodok dapat 3. Mampunya 3, kerjakan 3. Meliputi sholat duhur, kodok sholat asar, kodok sholat subuh. Setelah isya demikian. Berarti 200 dikurangi 3. Lumayan kan? Punya 200 sholat, sudah kehapus 3. Ya, berarti masih ada 170-an lagi. Ya, kodok lagi nanti habis sholat subuh. Kemudian sebelum tahajud, ya, sebelum tahajud, setelah bangun mau melaksanakan tahajud, juga libatkan kodok. Itu cara mencicil sholat-sholat yang dulu zaman jahiliyah pernah kita tinggalkan. Jadi kodok itu adalah mengganti utamanya sholat yang pernah kita tinggalkan, ya, sholat wajib yang pernah kita tinggalkan, baik secara sengaja apalagi ataupun udzur syar'i. Udzur syar'i itu yang tidak sengaja saja harus dikodok, apalagi yang sengaja, kan begitu. Apalagi yang sengaja, maksudnya kan kita sudah akhir balik, cuman karena nakal, cuman jahiliyah, sudah akhir balik Islam, ya, akhir balik cuman karena nakal, karena jahiliyah. Namanya jahiliyah itu adalah zaman kebodohan. Nah, sekarang sudah tua, sekarang sudah dewasa, sekarang sudah insaf, sudah tobat, kita meratapi diri kita. Kalau tidak dikerjakan sekarang, tidak dikodok sekarang, mau kapan lagi? Nanti kalau urusannya di akhirat tambah repot, ya. Kalau sampai akhirat itu tambah repot, lebih baik dikodok sekarang, dicicil. Habis sholat duhur kita kodok, habis sholat maghrib kita kodok, habis sholat isya kita kodok, waktu longgar, waktu tahajud kita kodok, ya. Kemudian waktu duha ditambahi kodok. Nah, itu cara mencicil, ya. Tidak ada batasan, mampu 3 kodok 3, mampu 4
4. Mampu 5, 5. Dalam setiap kurun waktu kita mampu setelah duhur, mampu 5, bagus. Mampu 3, boleh ya. Setelah maghrib, mampu 5. Sholat duhur, sholat asar, kodok maghrib, kodok isya, kodok subuh. Setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, boleh. Ya, seperti itu ya, saudara M. Doni Fitra ya, sekerjakan ya. Teh manis masih nyimak, oke ya, masih menyimak. Oke, sampai di sini paham? Pengertian kodok sampai di sini paham, Ibu Bapak? Kalau sudah paham, saya bantu niatnya ya. Kalau penjelasan kodok duduk perkaranya kodok sudah paham, maka siapa di sini yang pernah meninggalkan sholat subuh? Nah, saya bacakan dalilnya ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya, dalilnya dari mana? Rujukan kita itu yang pertama Al-Quran. Al-Qurannya di surat Toha 14. Rujukan kita referensi dalam memahami adalah satu adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Ini pegangan pakem. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Nah, di dalam hadisnya saya bacakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian itu tertidur atau lupa belum sholat, maka hendaklah kerjakan sholat ketika ingat. Hadis riwayat Muslim 684. Hadis riwayat Muslim 684. Jadi kalau kita pernah ketiduran ya, sholat subuh ya, sholat subuh ketiduran, bangun-bangun jam 8, bangun-bangun jam 9, maka dirikan sholat jam 9 tadi. Bangun, ambil air wudhu ya, kemudian dirikan sholat subuh. Niatnya kodok ya, niatnya kok kodok. Bisa dipahami Ibu Bapak sampai di sini? Sebelum saya melanjutkan ya, boleh kodok bukan waktunya? Boleh ya, jadi kodok itu waktunya boleh kapan saja. Jadi misalnya Ibu mengkodok sholat duhur setelah maghrib, boleh ya. Namanya mengkodok, mengganti itu boleh kapan saja. Tidak harus sesuai waktunya. Nah, terutama saudara Miftah ya. Saudara Miftah ya, yang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, ini kesempatan. Bagi yang sedang di tanah suci, ya kesempatan. Jadi kalau kita dulu pernah meninggalkan, namanya orang ya, memang tidak semua orang ya, tapi kadang-kadang yang namanya orang pernah mengalami namanya masa-masa lalu ya. Bolehlah anggap saja kita punya masa lalu pernah meninggalkan sholat. Bagi yang sedang mau ada kesempatan haji dan umroh, maka laksanakanlah kodok. Kenapa? Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, itu kan dikalikan 1000. Jadi perumpamaannya, kalau kita mengkodok 1 kali waktu, itu dikerjakan di Nabawi, maka sama dengan dikalikan 1000 kali. Nah, itu manfaatnya. Jadi jangan abaikan ketika Bapak Ibu ada kesempatan di tanah suci, kodoklah sholat di tanah suci di Madinah. Di mana di Madinah itu dilipatkan 1000 kalau di Madinah. Kalau nanti di Mekah dikalikan 100.000. Jadi kalau Ibu Bapak punya tanggungan dulu pernah meninggalkan sholat 200 waktu sholat, Ibu Bapak umroh, Ibu Bapak sedang haji, mengerjakan satu saja itu perumpamaannya lebih sudah lunas, bahkan lebih-lebih. Paham ya maksudnya ya? Jadi Bapak Ibu siapapun yang punya kesempatan haji dan umroh, perbanyak sholat qadha. Ini mengatasi sholat yang kalau dikerjakan di Indonesia harus dicicil. Nah, mumpung ada kesempatan, ada bonus tambahan di tanah suci Madinah. Semua perbuatan kita itu termasuk sholat dikalikan 1000. Sodakoh 1 real itu dikalikan 1000 real.
Sodakoh kurma satu, ya, kurma satu biji itu sama dengan seolah-olah kita sedekah 1000 butir kurma. Nah, itu ya. Paham sampai di sini Ibu Bapak? Untuk kedudukan kodok ya. Perbedaan kodok sudah paham? Antara kodok bagaimana mengerjakannya ya. Prakteknya bagaimana kita akan bacakan niatnya. Kalau Ibu Bapak sudah paham ya, kalau Ibu Bapak sudah paham, Selda sudah paham, ada Fatimawati bantu doa untuk saya Pak Ustadz, semoga suatu saat nanti Allah panggil ke saya. Amin. Nanti habis ini Fatimawati jangan kemana-mana ya, terutama Fatimawati dan yang lain, ikuti kajian kami ya. Dulu saya juga nggak paham ya. Maksudnya dulu saya nggak kepikiran seperti saudara Fatmawati, bagaimana saya bisa ke Mekah? Bagaimana saya bisa uang untuk makan saja susah? Tapi alhamdulillah Ibu Bapak ya, Allah itu maha kuasa, Allah yang bisa merubah nasib. Ya, Allah yang maha membolak-balikan, sabit kolbi ala dinik. Alhamdulillah Ibu, saya bukan pamer ya, tapi ini tahadus binikmah. Mensyukuri nikmat Allah. Saya alhamdulillah terakhir umroh kemarin, umroh yang ke-35 kali. Kemarin ya, bulan Oktober. Ya, insya Allah nanti hajinya juga kami prosesnya haji plus. Kemudian umroh mengumrohkan orang tua sudah. Itu awalnya juga kepikiran. Tapi lagi-lagi Allah yang membuatkan jalan. Tidak ada yang kebetulan. Termasuk ketemu di sini adalah sudah merupakan takdir ya. Jadi insya Allah nanti habis ini kita doa bersama ya. Habis ini doa bersama. Kalau sudah paham ya, kemudian ikuti ngajinya ya. Ikuti kajian ini terus, makanya kami bagi ya. Ikuti kajian ini terus, baik kajian pagi, jam berapa pagi? Jam 6. Materinya ganti-ganti. Saat ini kami membahas tentang materi haji ya. Besok kita akan membahas materi perbedaan haji ifrad, perbedaan haji tamattu, perbedaan haji kiron. Nah, kan sesuai momen waktu haji, barangkali ada jamaah yang mau berangkat haji, saya bekali. Termasuk kita ini mau berangkat haji, yang ada di sini semuanya insya Allah calon-calon tamunya Allah. Duyufullah, duyufur rahman, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah ya. Berarti Ustadz 6 hari di Mekah dan Madinah kita kodok sholat berapa tahun jumlahnya. Jadi kita melaksanakan umroh misalnya ya, kita melaksanakan umroh. Segala perbuatan yang ada di Madinah itu dikalikan 1000 ya, dikalikan 1000. Kalau di Masjidil Haram di Mekah dikalikan 100.000. Ini keutamaannya. Jadi jangan sia-siakan Ibu Bapak baca Al-Quran ya, 1 juz ya di Madinah itu sama dengan membaca 3000 juz ya, dikalikan 1000 ya, berarti 1 juz menjadi 1000 juz. Apalagi kalau kita hatam ya, hatam di Madinah 1 kali sama dengan kita hatam 1000 kali ya. Kalau di Masjidil Haram dikalikan 100.000, lebih besar lagi. Jadi yang sedang berangkat haji maksimalkan. Ada Asep Rohmana, alhamdulillah bukunya sudah diterima, barakallah ya. Asep Rohmana sangat dibutuhkan ya. Saudara Yulia, terima kasih. Saudara Asep Rohmana, boleh disampaikan ke teman-teman. Teman-teman wajib beli buku enggak ini? Saudara Asep Rohmana kan sudah nyampe bukunya ya. Kira-kira bermanfaat tidak Bapak Ibu memiliki buku ini? Setelah memiliki bukunya, ikuti kajiannya ya, terjemahannya, penjelasannya, uraiannya. Setelah punya buku, ikuti kajiannya ya. Perlu penjelasan ya, perlu keterangan. Maka untuk memudahkan memahami ini,
ibu bapak ikuti kajiannya ya. Saudara Asep Rohmana ya, saudara Asep Rohmana sampaikan ke teman-teman yang baru bergabung ya, manfaat tidak ya, menurut panjenengan, menurut Bapak Asep bermanfaat tidak punya buku ini ya. Ada Yanti, alhamdulillah sudah beli Ustadz, alhamdulillah ya, ditunggu ya yang sudah beli, kemudian yang sudah check out, kemudian Jarana. Ada Yulia, aku pernah beli di sini Pak Ustadz, alhamdulillah saudara Yulia. Ada Miftah, cara pesannya gimana? Langsung klik saudara Miftah ya, klik ya, ada gambarnya nanti muncul ya, begitu muncul langsung diklik. Sebentar ya, nanti kita munculkan. Begitu muncul, isi bukunya tentang apa saja ya, saya terangkan ya saudara Uciu ya. Isi buku ini ya, ada gambar peragaan sholat. 1, materi jama, materi kosor. Jadi materi musafir, bekal haji ya. Semoga Bapak Ibu nanti saya doakan berangkat haji semua ya, mudah-mudahan semuanya haji insya Allah, semuanya umroh. Maka penting buku ini memuat materi tentang sholat jamak yang kita praktekkan, yang kita kaji sekarang. Materi jamak, materi kosor. Terus apalagi? Materi tayamum, materi wudhu baik dengan air dengan tayamum. Materi tayamum ada dikupas. Tadi sudah ngaji pagi sama siang tayamum 2 kali ya. Jam 6 materi tayamum, jam 1 materi tayamum. 2 kali ya. Kemudian apalagi? Sholat jenazah, sholat goib. Kemudian apalagi? Mandi wajib, perkara-perkara mandi. Penting nggak membahas mandi? Sekarang saya tanya ibu bapak, penting nggak belajar mandi wajib? Bagaimana mungkin sholat kita bisa diterima kalau perkara mandi saja ibu tidak beres? Ini contoh ya. Bagaimana mungkin sholat kita bisa diterima kalau ternyata cara mandi wajib kita itu salah? Nah, maka penting, perlu belajar. Karena syaratnya sholat itu harus suci. Hadas kecil sama hadas besar. Nah, terkadang ya, terkadang kita tidak paham ya. Kemudian macam-macam mandi sunnah ya, termasuk yang mau haji harus pandai, harus paham. Mandi sunnah ikhram, mandi sunnah wukuf ya, itu ada mandi sunnah. Jadi sebelum kita wukuf ada kesunatan ya, salah satunya mandi ya, mandi sunnah ya, itu pahalanya banyak. Mandi mau ikhram, mau melaksanakan haji, disunahkan mandi dulu ya, namanya mandi ikhram. Itu perkara mandi ya, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Maka kita belajar. Kemudian apalagi? Sujud sahwi. Jadi penting, saya menghimbau ikut belajar. Yang belum follow ya follow dulu ya, kalau merasa penting follow dulu. Sampai di sini ibu bapak, kemudian niat kodo dimulai dari sekarang, dicatat dulu ya. Yang belum punya buku, yang baru hadir, siapkan bolpen, siapkan kertas. Saya akan ajarkan niat kodo ya. Sekarang niat kodo ya, dimulai dari sholat duhur, asar, kodo maghrib ya. Siap? Sudah siap bolpen, kertas? Ya, siap? Sekali lagi, yang sudah siap cung. Saya akan bacakan niat kodok dimulai dari sholat duhur. Bolpen ya, sama kertas siapkan. Sudah? Atau boleh direkam ya, boleh direkam suaranya. Ya, bismillah, dari niat duhur dulu ya, niat kodok sholat duhur. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ada Fatimah Wati, siapkan bolpen. Ini saya bantu niat kodok sholat duhur. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala.
Sekali lagi, usolli fardod duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesianya ya, artinya saya niat sholat fardu duhur 4 rakaat menghadap kiblat qodho karena Allah Ta'ala. Lanjut sholat asar, qodho sholat asar. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Lanjut sholat qodho maghrib. Lanjut qodho sholat maghrib. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Lanjut niat qodho maghrib ya. Niat qodho sholat maghrib. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Boleh ya, borongin ya. Boleh tak sholat kemarin di qodho hari ini? Boleh. Jangankan sholat kemarin, sholat yang 1 bulan yang kemarin, sholat zaman jahiliyah harus diqodho. Ya, saudara borangin misalnya zaman muda banyak meninggalkan sholat subuh ya, kesiangan terus ya, malamnya gitaran ya, subuhnya kelewatan. Sering begitu hampir tiap malam. Nah sekarang kita sudah dewasa, sekarang sudah tua ya, sekarang sudah insaf. Nah perbuatan yang dulu tidak baik, sholat yang dulu ditinggalkan, sholat subuh, sholat maghrib, itu kan salah. Artinya meninggalkan kewajiban. Ada catatannya, agar catatan itu bisa terhapus, maka diqodho sekarang. Ya sekarang ya, karena sadarnya sekarang, qodho sekarang ya. Jangankan kemarin, yang tahun-tahun juga harus ya, wajib namanya diganti. Ibarat ibu punya hutang zaman dulu, boleh nggak dibayar sekarang? Ya wajib ya, wajib dibayar. Sekarang lanjut qodho sholat isya. Lanjut qodho sholat isya. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Sekali lagi, ini niat qodho sholat isya. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Kemudian ada Siti Rasma 46, Pak Ustadz, saya banyak hutang dari zaman dulu. Ya qodho, dicicil ya saudara Rasman. Caranya dicicil, habis sholat isya ya, habis sholat isya qodho ya. Misalnya habis sholat isya kita mampu 3 ya, mengqodho 3 sholat habis isya. Dulu saya ninggalkan duhur misalnya ya, habis sholat isya qodho sholat duhur. Selesai sholat duhur kita ingat, dulu saya juga ninggalkan sholat asar, qodho sholat asar. Boleh. Dulu saya ninggalkan sholat subuh, qodho sholat subuh. Jadi setelah isya Bapak Rasman qodho sholat duhur, dapat qodho sholat asar dan qodho sholat subuh. Dan qodho maghrib misalnya, boleh ya. Itu namanya mencicil. Nanti setelah sholat duhur demikian, mampunya 3 ya qodho 3, mampunya 4, longgar waktunya 4, qodho 4 kali ya, 4 sholat maksudnya. Boleh, itu cara mencicil zaman-zaman dulu yang banyak ya.
Lanjut sekarang terakhir ya, qadha sholat subuh. Qadhanya dalam satu waktu sholat dilakukan sekali apa boleh lebih? Boleh lebih ya. Herpung ya. Saudara Herpung boleh ya. Setelah dalam mengerjakan qadha itu boleh berkali-kali. Boleh satu waktu, satu sholat, dua sholat, tiga sholat. Mampunya berapa? Ibu mampunya 5 sholat. Ya 5 sholat. Qadha 5 sholat. Itu cara mencicil. Cara mengangsur ya. Cara mengangsur sholat-sholat yang zaman jahiliyah ya, yang pernah kita tinggalkan. Kemudian ada Fatimah, assalam sholat qadha dulu apa sholat wajib dulu? Wajib dulu ya, misalnya kita sholat duhur ya, kita sholat duhur dulu, setelah sholat duhur qadha. Tapi misalnya kita mau sholat duhur, datang ke masjid masih ada waktu ya, masih ada waktu, boleh qadha. Sebelum melaksanakan sholat fardu duhur ya, yang kita sedang ditunggu, masih ada waktu longgar, qadha dulu, boleh qadha sholat-sholat zaman dulu. Pahit lidah, assalamualaikum Ustaz, kalau boleh sepil niat sholat jamaknya mau dicatat. Nanti ya terakhir, satu lagi nih ya, pahit lidah mau ditunggu. Misal qadha sholat duhur harus dilakukan pada waktu sholat duhur, tidak ya, tidak harus ya. Tidak harus, misalnya bebas waktunya ya. Mau sesuai dengan waktu duhur boleh, di luar waktu duhur boleh. Misalnya kan saya contohkan tadi, habis maghrib atau habis isya qadha duhur, berarti kan boleh ya. Tidak harus sesuai dengan waktu duhur, tidak ya. Kita mau mengqadha sholat duhur, longgarnya kita setelah maghrib. Setelah maghrib saya qadha duhur, boleh. Setelah qadha duhur qadha asar ya, boleh. Lanjut qadha subuh ya, terakhir lanjut qadha subuh. Usolli fardhos subhi rakaataini ya, rakaataini mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Saya ulang lagi, ini niat qadha sholat subuh. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Kemudian ada rambol bagong ya. Kalau mengqadha sholat bisa tidak di waktu-waktu duha? Boleh ya. Waktu duha saudara rambol bagong punya waktu longgar. Qadha sholat yang pernah kita tinggalkan, waktunya bebas. Jadi qadha ini waktu pelaksanaannya bebas jika itu sholat yang ditinggalkan lama. Tapi kalau yang ditinggalkan tadi ya harus segera ya. Kalau yang tadi kenapa? Karena sesuai dengan redaksi hadisnya. Sesuai dengan redaksi hadisnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini redaksi hadisnya ya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian itu tertidur atau lupa dari sholat, hendaklah ia sholat ketika ingat. Hadis riwayat Muslim 684. Jadi kalau Bapak Ibu memang kasusnya tadi subuh misalnya ya, subuh itu kesiangan, bangun-bangun jam 8. Ya jam 8 kan sudah habis. Kita sadar sudah ngaji, sudah ngerti. Nah, jam 8 langsung ambil air wudhu, dirikan sholat. Tetap niatnya qadha. Kenapa qadha? Karena sholat subuhnya sudah habis. Jam 8 itu sudah bukan waktu subuh. Karena ketiduran maka qadha. Ya, terima kasih Saudara Kurnia ya untuk gift powernya. Barakallah ya. Terima kasih untuk atensi Saudara Kurnia. Kemudian tadi yang minta niat sholat jamak ya. Nanti saudara pahit lidah nanti ikuti terus. Yang belum follow jangan lupa follow dulu kalau merasa penting. Kemudian butuh tambahan referensi ilmu pengetahuan. Ikuti kajian kami, follow dulu agar bisa terus mengikuti kajian ya. Pertama follow, yang kedua ikuti jadwal ngajinya. Jam 6 pagi ya. Jam 1 siang, jam 8 malam.
Ya, tiga sehari 3 kali. Pagi jam 6, jam 1 siang, jam 8 malam. Ya, jam 8 ini jam setengah 10 ya. Ibu bapak selanjutnya untuk materi qadha sudah ya. Tadi ada yang minta sepil niat jamak. Yang di buku ini sudah lengkap ya, ada niat jamak dan qashar. Saya sepil sebentar ya. Misalnya ini waktu duhur. Saya mengerjakan sholat duhur menjamak dengan asar. Jadi sholat asarnya dikerjakan di waktu duhur. Namanya jamak takdim. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takdim ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, ini contoh jamak takdim ya. Materi jamak sudah kelewatan tadi ya. Ada yang minta. Saya ulang lagi ya. Ini sholat duhur ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, selesai. Niat sholat duhur. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takdim ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kerjakan 4 rakaat. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat duhur, langsung berdiri iqomah. Tidak dijedak sholat sunnah, tidak dijedak zikir. Lanjut ya, iqomah untuk mengerjakan sholat asar. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar ya. Kerjakan 4 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat sholat asar ya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di dalam buku ini ada ya, saudara siapa tadi ya, Pahit Nida sama NR ya. Di dalam buku ini untuk memudahkan, sekali lagi kita ini tidak perang. Orang yang sedang menuntut ilmu itu namanya jihad. Mengeluarkan harta beli buku sebesar 50.000 ya, insya Allah sekitar 50.000 plus ongkir kurang lebih, itu jihad untuk belajar ya, maka hukumnya adalah berpahala. Beli buku ini ada banyak materi bisa diwariskan untuk anak cucu kita. Sangat bermanfaat ya. Saya ulang lagi ya, contoh nanti ikuti kajian yang lebih lengkapnya ya, karena ini sudah hampir jam 10 ya. Saya ulangi lagi saudara NR, ini mengerjakan sholat duhur ya, sedang musafir, sedang perjalanan dan kita menjamak sholat duhur. Digabungkan dengan asar. Sholat duhur narik menjamak sholat asar, jamak takdim. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takdim ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, setelah duhur 4 rakaat selesai ya, langsung berdiri iqomah niat sholat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Niat asarnya biasa. Niat jamaknya dibaca di sholat yang pertama, yaitu sholat duhur ya. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'mu'man lillahi ta'ala. 4 rakaat selesai, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dah ya. Untuk materi qashar nanti kita terangkan lagi ya, yang mungkin sekarang ada yang terlambat, besok ikutin lagi ya. Yang penting ibu bapak sudah follow dulu dan ikuti kajiannya. Terakhir ya, sebelum nanti kita doa bersama ya, nanti jangan lupa, jangan kemana-mana, yang mau dapat barokahnya doa. Habis ini kita sebelum tutup biasa doa bersama ya. Sebelum kami tutup, ada informasi penting tentang kesehatan.
ilmu ya penting, ya kesehatan ya penting ya. Bagaimana kita bisa bekerja kalau sakit. Oleh karena itu, saya ada informasi kesehatan ya sejenak. Ini sangat bermanfaat. Jamaah-jamaah yang ikut ngaji, alhamdulillah, yang awalnya punya keluhan kesehatan, setelah mengkonsumsi ini madi murni, berkhasiat menyembuhkan penyakit. Banyak yang awalnya itu punya keluhan kesehatan, setelah ikut ngaji dapat jodoh kesembuhan ya. Alhamdulillah, ini madu murni, madu yang sangat bermanfaat, bahkan Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'an. Harganya sangat terjangkau, dan yang pasti dari kemurnian ini ada sertifikat NKV menunjukkan bahwa ini dikontrol dengan sistem laboratorium ya. Ada pengontrol bahwa ini betul-betul madu murni. Ada sertifikat halal, jadi menjamin kemurnian, kejujuran bahwa ini betul-betul madu yang bukan rekayasa. Makanya tidak heran, artinya dari keluhan yang diderita ya, yang dialami pasien, dialami sama jamaah, terbantu alhamdulillah. Cara minumnya cukup 1 sendok saja ya. Saya sudah beli buku super lengkap sholat wajib dan sunnah wiridnya. Kok nggak lengkap ya Allah, Allahumma anta salam. Ya, ada sebagian beberapa materi, tapi itu sudah cukup ya. Kalau mau nambahi yang versi lengkapnya ada ya, Saudara Bah Adam ya. Ada beberapa materi, ini ada tentang apa namanya doa iftitah, kemudian sujud sahwi, tentang tayamum ya. Nanti kalau ada yang pengen versi yang lebih lengkap lagi, yang lebih banyak lagi, yang tahap kedua nanti kita carikan, saya kasih referensi lagi. Tapi ini dasar sudah cukup ya. Sudah cukup ya, yang tadi yang sudah cukup. Kemudian yang kembali ke madu ya, sebelum masih ada waktu 6 menit lagi, saya mohon izin ya. Ini madu murni bermanfaat untuk kesehatan. Baik anak-anak, mungkin cucu, minumnya 2 sendok ya, pagi ya, sama menjelang tidur ya. Ini madu murni bukan pahit ya, warnanya bukan hitam ya. Ini kalau dituangkan warnanya kuning tembaga ya. Kalau dituangkan kuning tembaga. Khasiatnya untuk kesehatan ya, untuk kesehatan. Saya tidak berani menyebutkan jenis penyakit karena ada pembatasan sama tok-tok. Nah, di sini ada, di dalam kertas ini ada khasiat untuk manfaat daripada jenis-jenis penyakit yang diderita ya. Mudah-mudahan terbantu insyaallah ya. Kemudian bisa COD bisa ya, bisa COD bisa Pak Ustadz. Kemudian dikirim seluruh Indonesia ya. Dikirim seluruh Indonesia. Bisa langsung klik, bisa COD, bisa ya. Langsung insyaallah. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ibu Bapak, masih ada 2 menit ya. Masih ada 2 menit menuju jam 10. Ya. Sekali lagi sebelum saya tutup, kalau live harganya lebih ada potongan ya. Pak, harganya berapa Pak Ustadz? Saudara Nur. Ibu klik coba ya, saudari Nur langsung klik. Insya Allah harga normalnya 160-an. Normalnya. Kalau sekarang ibu dapat di bawah 100, berarti dapat potongan. Ya, berarti harga khusus ya. Harga khusus dalam majelis ini. Insya Allah di bawah 100 ya, dapat berapa? Ibu klik saja. Bisa COD, bisa ya, bisa payment langsung bisa ya. Paham ya? Di saya 98. Nah, Sugia berarti dapat harga khusus ya. Ada Asmawati ya, Pak Ustadz semua ilmunya, barakallah ya. Besok ikut lagi ya, besok materinya adalah mengenai haji, yaitu perbedaan haji tamatu, haji ifrod, sama haji kiron. Kemudian ada miftah ya, bisa dipakai untuk haji ya.
orang yang mau haji, ibu saya juga berangkat tahun ini. Ibu saya, kakak saya, adik saya berangkat. Nah, saya bekali minum ini. Ya, berapa hari saudara Miftah di mana alamatnya? Kalau di daerah Jawa paling lama 5 hari, ya 4-5 hari. Kalau Jawa, ya baik Jawa Timur ataupun Jawa Barat itu 5 hari. Kalau Sumatera 4 hari, daerah Sumatera 4 hari, insya Allah ya. Saudara Miftah di mana alamatnya? 103 masih murah ya. Ada pahit lidah Ustaz, cara melihat niat sholat jamak tadi di dalam hati gimana? Ya di dalam hati ya, niat itu sejatinya di dalam hati. Adapun yang tadi kita ajarkan itu untuk melatih dan mengukuhkan. Di dalam hati niat itu. Adapun bibir kita qomat kamit itu menyeimbangkan. Ya, menyeimbangkan, mengukuhkan ya, niatnya tetap di dalam hati ya. Tidak usolli fardul maghribi, tidak ya, niatnya dalam itu lagi belajar ya. Contoh tadi niatnya di dalam hati ya, sama niatnya seperti tadi. Pahit lidah ya, paham? Ada Mahji, ada Jawa Timur, Kabupaten Jombang. Allah, Jombang 5 hari segera ya. Saudara Miftah, kalau Jombang insya Allah 5 hari sudah sampai. Kan tanggal 7 toh. Berangkat tanggal 7, insya Allah ibu saya tanggal 4 ya. Ibu saya tanggal 4. Insya Allah sampailah sudah. Nanti ya, saudara Miftah, nanti kalau sudah sampai mau dibawa ke haji ya, nanti jangan botolnya begini langsung dibawa, tapi dikemas, dipindahin ke botol kecil. Kenapa? Karena supaya lolos dari pemeriksaan. Kalau segini itu nggak boleh. Nanti dipisah-pisah botol-botol kecil, nanti saat di Madinah diminum. Insya Allah tujuannya agar menyehatkan. Kalau ada keluarganya sedang sakit, ikhtiarkan. Mungkin sudah lama belum sembuh-sembuh, ya. Banyak yang sudah terbantu, ya. Sampai yang sudah nyerah dari penanganan di pengobatan di tempat yang lain, cuman minum madu, alhamdulillah sudah sehat. Ya, banyak sudah. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga ibu bapak ya. Ada Siti Rasma, terima kasih ilmu Pak Ustadz. Amin ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ada saudara Mahji, Pak Ustadz kalau di dalam mobil perjalanan ke Bogor. Pak Ustadz kalau di dalam mobil perjalanan ke Bogor. Dari mana? Dari Jakarta. Mahaji boleh ya. Dari mana perjalanan ke Bogor? Di dalam mobil. Langsung ya. Langsung check out saja. Bisa COD, bisa ya. Bisa COD, bisa. Langsung. Ada Miftah Syah Ustadz, terima kasih. Barakallah. Langsung ya. Nanti di packing ya, saudara Miftah ya. Jangan langsung di sini ya. Dipindahin botol-botol kecil ya. Kemudian baru dimasukin ke dalam tas kabin ya, jangan yang koper besar, tapi tas tenteng yang masuk ke kabin ya, yang masuk kabin. Insya Allah aman ya. Nanti diminum di saat haji ya, atau yang sedang tidak haji juga boleh ya, bukan hanya haji saja. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bandung ke Bogor cukup ya. Pokoknya perjalanan lebih dari 90 kilo maka sholat kita boleh dijamak karena berstatus musafir. Ya, insya Allah Bandung Bogor itu lebih dari 90 maka boleh ya, boleh menjamak atau menggabungkan sholat. Kalau belum paham ikut lagi ya. Sudah follow semua ini? Halo, ibu bapak yang baik yang baru bertemu, pastikan agar tidak ketinggalan di saat saya menyampaikan materi yang berbeda-beda materi ya. Sekarang saya tanya, ibu sudah follow? Ya, sudah follow belum? Jadi kalau yang belum, segera follow dulu. Supaya apa? Supaya jika saya ngaji, ibu bapak dapat notifikasi. Saudara Mahaji sudah ya. Ada saudara Maidiana sudah. Kemudian Murahman, selamat malam. Ada Masro belum. Ya, nunggu apa lagi? Saudara Masro, ya segera follow, gampang. Klik tanda plus di atas ini.
Ya, ada tanda plus, klik itu follow ya. Supaya nanti jika saya ngaji baik jam 6 pagi, baik jam 1 siang ataupun jam 8 malam, Ibu bisa dapat informasi nanti di ngaji. Kemudian paketnya dicukupi. Paketnya dicukupi ya. Kalau paketnya nggak ada ya nggak bisa ya, nggak bisa ikut. Uyu kakak sudah, apalagi Uyu kakak ini sudah beli madu, sudah beli buku, ya sudah rutin ya. Insya Allah pahalanya banyak. Ibu bapak, demikian yang bisa kami sampaikan ya. Segera ya sebelum kami tutup jaranah-jaranah ya. Sulaiman dari Madura Ustadz, ada Rizal dari Madura ya. Madura mana ya? Madura mana Kang Rizal ya, yang mau nyoba madu ya silakan ya Kang Rizal, nanti kalau mau nyoba madu untuk keluarganya langsung check out ya, bisa COD bisa ya. Ada Siti Rahman, alhamdulillah sudah lama ikut ya, Siti Rahman sudah lama ikut, betul ya. Kami hafal, ibu bapak kami hafal satu persatu insya Allah ya. Ada Siti Rasma sudah hafal ya. Ibu bapak sampai di sini kajian malam ini karena sudah jam 10 ya, nanti kita sambung lagi nanti besok jam 6. Jam 6 kita ngaji lagi, mudah-mudahan panjang umur ya. Kemudian disehatkan ya, besok kita ngaji kembali. Ada Kang Rizal, Sulaiman, Sampang, Sokobanah, Sokobanah. Oh ya. Nanti boleh DM ya Kang ya, untuk Abang Rizal, Kang Sulaiman yang dari Sampang. Kami sering ke Sumeneb, ke Pamekasan ya. Sering ke Sumeneb, ke Pamekasan. Insya Allah kalau nanti ada kesempatan waktu bisa bersilaturahim. Kalau ke Surabaya, ke Sidoarjo, boleh mampir ya. Ibu Bapak terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan dalam kajian ini. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekurangan atau ada salah dalam pengucapan saya. Terima kasih yang sudah mengikuti kajian ini, semoga bermanfaat ya, semoga bisa diamalkan, menambah ilmu, pengetahuan dan menambah persaudaraan ya. Kemudian saya mau beli bukunya Ustadz, silakan ya Saudara Rizal, nanti saya munculkan untuk bukunya. Kemudian saya ucapkan selamat yang sudah beli buku ya, mudah-mudahan barokah. Rezeki yang dikeluarkan untuk beli buku itu namanya jihad sabilillah. Termasuk ya yang sudah membeli madu ya, sama juga itu namanya tahadus binikmah ya. Untuk tubuh kita ya, memberikan makanan yang terbaik dan menyehatkan itu adalah bagian daripada mensyukuri nikmat dari Allah. Semoga panjang umur, sehat, kemudian dengan sehat itu bisa melaksanakan kegiatan, aktivitas dengan sempurna, termasuk sholat. Kalau sakit tidak bisa sholat, tidak bisa bekerja. Maka minum madu tujuannya adalah untuk menyehatkan agar ibadah kita lebih maksimal ya. Saudara Umar bin Munari ya, terima kasih. Saudara Emita, saudara Jaranah ya, kemudian saudara Rizal ya, terima kasih untuk Susi Wong, kemudian Siti Rasma, kemudian saudara Siha ya, terima kasih juga semua yang sudah ikut masuk. Kita tutup dengan doa bersama. Wallahu a'lam bishawab ya, terima kasih, sampai ketemu lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afini wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati min sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha usul ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut
wan najata minan nar wal afwan dari hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir lana jarata maqal madinah, Allahumma yassir lana jarata maqal madinah, Allahumma yassir lana jarata maqal madinah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lana nakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk MBP ya, MPB, kemudian terima kasih Nur Khalil, ada si Item Gurih ya, kemudian saudara Jarana, kemudian saya ucapkan selamat untuk Helda ya, yang ada di Palembang, Mediana, saudara Bunga ya, saudara Haji Japong ya, kemudian Mediana, saudara Helmi, dan semua yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir, yang belum mungkin menyimak separuh, besok ikuti lagi ya. Sebelum kami tutup ya, bagi yang mau mencoba madu murni ini sangat bermanfaat, silakan mumpung masih live. Sebelum kami tutup segera check out ya, yang belum punya bukunya juga langsung diambil saja. Musim pergantian pancaroba, kadang hujan, kadang panas, itu sangat berdampak ke kesehatan ya. Baik anak-anak yang sering batuk dan pilek ya. Mudah-mudahan dengan mengkonsumsi secara rutin ya, kesehatan kita menjadi terjaga, aktivitas kita menjadi lancar ya, termasuk ibadah. Terima kasih ya untuk kebersamaan kita ya. Sampai ketemu lagi dalam kajian berikutnya, yaitu jam 6 besok pagi dan jam 1 siang ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta isiru wa ghalib, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al kiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.